Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Mari Kristiana dengan NIM 2113041041042 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan RPP dan silabus KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Di sini sudah ada gambar mengenai susunan RPP KTSP. Nah, pada susunan RPP KTSP ini mencangkup beberapa komponen, diantaranya nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, pertemuan keberapa, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, alat dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu susunan RPP Kurikulum 2013 yang mencakup beberapa komponen, diantaranya nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, waktu, pertemuan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, alat atau media atau sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta instrumen penilaian hasil belajar. Baik, jadi di sini juga terdapat komponen utama pada kurikulum 2013, di mana di sini terdapat kurikulum 2013 yang mencakup beberapa komponen, yaitu pengembangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu kerangka dasar yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Terdapat juga acuan pengembangan pada kerangka dasar, yaitu struktur, dan juga terdapat muatan lokal di tingkat daerah KTSP. Baik, selanjutnya yaitu silabus, di mana silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Terdapat juga RPP, di mana RPP ini mencakup beberapa komponen, diantaranya ada kompetensi, materi, media, skenario, dan penilaian. Di sini juga terdapat contoh RPP dari Merdeka Belajar Kurikulum, di mana di sini saya memberikan contoh pada salah satu sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Kerambitan, yang mata pelajarannya yaitu geografi dan materi pokoknya dinamika pusat bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, pada contoh RPP ini juga terdapat kompetensi dasar atau KD, ada tujuan pembelajarannya, ada model pembelajaran, dan materi esensi, serta ada kegiatan pembelajaran jarak jauh yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Selanjutnya di sini juga terdapat contoh format silabus kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana di sini saya memberikan contoh nama sekolah SMA Negeri 1 Rajagali. Nah, di mana di sini mata pelajarannya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan standar kompetensi menggunakan perangkat lunak yang pembuatnya desain grafis. Nah, pada format silabus ini mencakup terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, terdapat kegiatan pembelajaran, terdapat indikator pencapaian, terdapat penilaian, alokasi waktu, serta sumber atau bahan dan alat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan KTSP, kurikulum 13 serta Merdeka Belajar.
Yang pertama yaitu pada tujuan pembelajarannya. Nah, pada KTSP, konsep SKL, SK, KD, indikator dan tujuan pada setiap mata pelajaran yaitu yang pertama SKL-nya untuk setiap mata pelajaran dan kelas Permen nomor 23 tahun 2006. Yang kedua yaitu SK dan KD-nya menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pada kurikulum 13, konsep SKL, KI, KD, dan indikator dan tujuan yang pertama yaitu A. Standar kompetensi lulusan SKL ini berdasar sekolah. B. KI untuk setiap mata pelajaran sama dan berbeda untuk setiap jenjang kelas. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, tujuan pembelajarannya yaitu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu isi dan bahan pembelajaran. Nah, pada KTSP, pengetahuannya yang A yaitu tersedia buku teks untuk siswa dan guru sebagai bahan pelajaran. B. Buku teks bersifat terbuka untuk dipilih dan dipergunakan dalam pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum 13, isi dan bahan pembelajarannya yaitu yang A. integratif, B. ada pada semua mata pelajaran, C. bahan pelajaran disajikan dalam buku siswa dan buku guru. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, isi dan bahan pembelajarannya yaitu mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. A. Materi belajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator dan ketercapaian kompetensi. B. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. C. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar KTSP mengacu kepada Permendiknas nomor 41/2007 tentang standar proses. Sedangkan pada kurikulum 13, kegiatan belajarnya yaitu A. menggunakan pendekatan saintifik, B. proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dilakukan melalui pendekatan saintifik. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, kegiatan belajarnya menggunakan pendekatan saintifik. B. Proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dilakukan melalui pendekatan saintifik serta pendekatan atau model pembelajaran lain yang dianggap tepat oleh guru. Nah, yang keempat yaitu penilaian, di mana pada KTSP penilaiannya mengacu kepada Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Pada kurikulum 13, penilaiannya A. mengacu pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014. B. Semua mata pelajaran memberikan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Penilaian diberikan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, A. mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Sedangkan B. penilaian sikap pada semua mata pelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan penilaian secara harian. C. Penilaian pengetahuan dilakukan secara tes. Yang kelima yaitu silabus dan RPP, di mana pada KTSP, silabus dikembangkan oleh sekolah secara mandiri atau kelompok di bawah koordinasi Dinas Pendidikan setempat. B. RPP dikembangkan oleh guru dengan mengacu kepada Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 13, A. Silabus dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekolah tinggal menggunakannya. B. RPP dikembangkan oleh guru dengan mengacu kepada Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar A. Silabus hanya terdiri dari 1 lembar.
B. RPP dikembangkan oleh guru dengan komponen minimal 1 lembar dan mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, baik, di sini terdapat persamaan KTSP, kurikulum 13, dan Merdeka Belajar. Di mana persamaannya yaitu yang pertama, dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Dinas Pendidikan Nasional. Yang kedua, beberapa mata pelajaran masih sama, terdapat kesamaan sensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah, pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.